syukur jeplak ae. Ketemu piramid rombokmu sing bangun. Mimpi apa di siang bolong. Sing bangun iku Pak Yai Mukhtar. Kudu warisane mbokmu. Jengkel aku. Lho faktanya. Ngapunten, aku ru videone jarene ibuku sing bangun iku ya Allah ya Rasulullah. Cek nemene padahal sing bangun iku jek urip, jek seger. Kok bareng bener opo? Saiki lek ini kan dukung, tapi yuk kayak ono waktu gawe ngisi bareng-bareng yo. Sing duwe kemanusiaan iki. Iki ngono sing mendiang, iki menungso, kecewa ngono. Kene ku kok ku wis iya, nanti sih. Bareng-bareng aku ini yang bakal di sana. Mana ini? Lu barangnya sopo wong iki ya. Ayo, ana ning kesi. Ya mau jaloke kan ring kesi. Ya wis. Taiwan ning kesi. Taiwan ning kesi. Mana ngerti? Apa kena kok barang. Oke, maksudnya buat ini di dunia itu gak jelas. Ono gue. Oke. Ono sik, ono. Di ini di Besok apa ya? Ya.
Alas. Keluarga besar Thariqah Siddiqiyah. Yang pertama saya ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, barokah serta nikmat kepada kita sekalian. Yang kedua, saya ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dados wasilatul utma dan uswatun hasanah. Yang ketiga, kami ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada sang guru kita Mursyid Thariqah Siddiqiyah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtabah. Karena beliaulah maka kita semua bisa mendapatkan bimbingan-bimbingan, dawuh-dawuh, petunjuk-petunjuk khususnya terkait dengan ajaran Thariqah Siddiqiyah. Dan alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka pada hari ini kita bisa menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Fatham Mubina, Masjid Raya Fatham Mubina. Mudah-mudahan acara ini membawa manfaat, barokah, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, hari ini merupakan hari yang bersejarah karena hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 1945 saat dikeluarkanlah resolusi jihad, fatwa jihad dari Syekh Hasyim Asy'ari, yang itu menjadi momentum landasan dikeluarkannya kepres terkait dengan Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 1945 menjadi momentum bersejarah sehingga santri-santri, murid-murid pesantren dengan fatwa jihad oleh Syekh Hasyim Asy'ari telah menyatakan rasa cinta tanah airnya, rasa bela negaranya menjadi suatu kewajiban, wajib ain bagi siapapun khususnya para santri untuk melaksanakan pembelaan bangsa dan negara atas penjajahan yang ada di atas dunia. Dan hari ini bertepatan dengan bulan Mulud pun bersamaan dengan pembangunan awal Masjid Quba oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pelaksanaan Masjid Quba dilaksanakan tanggal Mulud tahun 1 Hijriah. Dan bukanlah sebuah kebetulan kalau misalkan hari ini pun di bulan Mulud ini bersamaan dengan pembangunan
Masjid Istiqlal sebagai simbol kemerdekaan bangsa dan negara pun dilaksanakan pada bulan Mulud 24 Agustus 1961. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, tanggal 26 Mulud 1444 Hijriah, kita semua pada hari ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur, atas ridha Allah, ridha dan sang guru, kita akan melaksanakan peletaan batu pertama pembangunan Masjid Raya Fatham Mubina. Masjid semua akan berhadapan dengan ridha Allah, berhadapan dengan nasrum minallah. Siddiqiyah, 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 Siddiqiyah untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Ingkang kawula mulyakaken Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mukhtar Al-Mujtaba, ingkang minulya para khalifah Thariqah Siddiqiyah ugi wali talqin Thariqah Siddiqiyah, Ibu Nyai Sofatul Ummah dan seluruh perwakilan organisasi di lingkungan Thariqah Siddiqiyah, hadirin wal hadirat jamaah warga Thariqah Siddiqiyah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Ta'ala ingkang sampun paring nikmat kesehatan lan kesempatan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Sarana nikmat tersebut kula lan panjenengan sedaya saged silaturahmi di pagi hari ini menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Fatham Mubina Siddiqiyah. Kaping kalih syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selaku wasilatul uzma, uswatun hasanah bagi kita semua. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Karena hanya dengan mengikuti jejak Rasulullah itulah satu-satunya jalan untuk mencapai ridha Allah. Ketiga kalinya syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng Mursyid Thariqah Siddiqiyah ingkang sampun memberikan tuntunan berupa ajaran Thariqah Siddiqiyah. Mugi-mugi beliau tansah pinaringan yuswa panjang penuh barokah, kesehatan yang prima, dan kita semua bisa istiqomah dalam mengikuti ajaran-ajaran beliau. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kula niki nek digengen formal kados Pak Joko mboten saged, nyantai mawon nggih. Nggih. Sekedar menceritakan awal mula keinginan luhur beliau Mursyid Thariqah Siddiqiyah untuk memiliki sebuah bangunan Masjid Raya Fatham Mubina. Beliau menyampaikan ke beberapa pengurus, kalau nggak salah ke Pak Pungki. Kemudian dari Pak Pungki disampaikan ke rekan-rekan organisasi yang lain. Mulailah kita bermusyawarah. Meskipun jaraknya berjauhan, kadang-kadang itu bermusyawarah lewat telepon. Sekarang sudah zamannya dunia di genggaman kita. Ngoten nggih Pak Pungki nggih. Kadang-kadang dalu niku musyawarah lewat telepon. Setelah bermusyawarah, lokasi sudah ditentukan oleh beliau, kemudian bagian hukum Bu Tuti mulai mencari legalitas lokasi yang mau dibangun dengan saya. Matur ke Bu Nyai Sof, minta petunjuk, akhirnya meminta pinjam sertifikat, dan ternyata sertifikat itu masih belum ada NIB. NIB itu kalau sekarang itu apa ya? Sertifikatnya itu sudah, kalau sudah punya NIB itu sudah tercatat dalam catatan elektroniknya BPN. Akhirnya Bu Tuti mengadakan pengajuan ukur ulang.
Nah, disitulah mulai ada berita-berita yang tidak sedap dari kubu Jentomang yang melaporkan ke Polres, katanya rumahnya mau digeruduk anak pondok. Padahal ini ngukur tanahnya Pak Yai nggih. Nah, itu Intel Polres telepon saya bantah langsung. Jangan percaya itu hanya ngukur, yang mau diukur itu tanahnya Pak Yai sendiri. Akhirnya mereka tidak jadi ke sini. Setelah pengukuran dilaksanakan, karena lokasi Masjid Fathah Mubina di depan itu berbatasan dengan tanah PJKA, pengurus juga menyurati pihak PJKA untuk mengetahui batas-batas tanah PJKA dan tanah pesantren, supaya kita dalam mendirikan gapura tidak salah letak di tanah PJKA. Alhamdulillah pihak PJKA dengan senang hati berkunjung dan sudah ditunjukkan batas-batasnya. Setelah pengukuran semua dilaksanakan, kemudian Bu Tuti melanjutkan dengan pengajuan izin mendirikan bangunan. Tentunya syarat-syaratnya juga sangat banyak dan sebagian sudah kita lengkapi, sebagian masih menyesuaikan karena terkait gambar-gambar. Setelah izin itu diajukan, kemudian selang beberapa hari, insya Allah tanggal 13 Oktober, petugas PUPR datang ke sini silaturahmi untuk meminta tanda tangan berkas. Alhamdulillah saya temui di depan masjid dan waktu itu saya tanyakan, Bapak, apakah perizinan ini nunggu selesai baru boleh dimulai, apa boleh kita mulai sambil berjalan? Beliau menjawab, boleh dimulai sambil berproses. Alhamdulillah. Ajeng atas berkat rahmat Allah Ta'ala, wekdal acara tasyakuran hari ulang tahun beliau Mursyid Thariqah Siddiqiyah tanggal 14 Oktober, pengurus organisasi bersama-sama matur bahwa perizinan sudah diajukan dan boleh dimulai. Kemudian beliau dawuh dimulai besok, waktu itu tanggal 14, jadi tanggal 15 Oktober dimulai. Dimulai pembongkaran nggih Pak Yai? Yo, jawabnya gitu. Jadi tahapan mulai sebelum pembongkaran itu juga ada sondir. Pak Pungki mengadakan sondir. Sondir itu tanahnya dibor, diuji lab untuk menentukan konstruksinya nanti bagaimana. Kebetulan atas berkat rahmat Allah Ta'ala, sondir itu juga dilakukan insya Allah tanggal 30 September, bertepatan dengan Hari Rumi Dunia. Itu juga hari tanda kebangkitan tasawuf. Jadi diawali sondir tanggal 30 September, kemudian beliau dawuh tanggal 15 Oktober diperintah untuk bongkar-bongkar. Lah kula niki kan senengane Google nggih, kula padosi teng Google niku. Tanggal 15 Oktober iku dina apa? Ternyata itu hari cuci tangan dunia. Bersih-bersih, bongkar-bongkar. Keleresan wekdal niku nggih Desa Losari nggih wonten sedekah desa, bersih desa. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Setelah sondir, bersih-bersih, bongkar-bongkar, alhamdulillahirabbil alamin pada hari ini tepatnya tanggal 26 Rabiul Awal atau tanggal 22 Oktober kita bersama atas berkat rahmat Allah Ta'ala melaksanakan peletakan batu pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan apa yang kita kerjakan ini atas tak terbilang banyaknya. Satu hikmah yang tidak terbilang di antaranya Masjid Fathan Mubina, namanya Fathan kemenangan, Mubina cemerlang, khazin jiwa azimul besar. Apa hikmah di belakang makna itu? Dan masjid ini menjadi satu tanda untuk menandai kebangkitan tasawuf Indonesia
rahmatan lil alamin. Wartawannya, wartawan apabila menginformasikan sesuatu kebaikan, fakta bicara, insya Allah juga demikian. Kepanasan keluar keringetnya juga akan menjadi berlian-berlian yang akan kita menjadikan cantik dan ganteng di akhirat nanti. Oleh karena itu wartawan harus menginformasikan yang sebenar-benarnya, jangan ada pelintiran, karena nek pelintiran nanti juga akan terpelintir juga di akhirat. Nah ini yang perlu dipahami, nggih? Paham nggih? Seperti itu. Nah, karena masjid ini untuk kepentingan umat bersama, bukan hanya untuk Sidikiyah ya, tetapi untuk kepentingan umat semuanya. Insya Allah wartawannya juga ikut andil menginformasikan sesuatu informasi yang sebenar-benarnya. Ini tanah tadi sudah dijelaskan milik Pak Yai Muhtar Mukti. Ini dari sejak dahulu kala, aku gurung lahir, gurung ono Taumang juga, gurung ono Taumang. Kok iso ngomong, ibuku sing bangun, weh.
ngomong syukur jeplak ae. Ketemu piramid rombokmu sing bangun. Mimpi apa di siang bolong. Sing bangun iku Pak Yai Mukhtar. Kudu warisane mbokmu. Jengkel aku. Loh faktanya. Ngapunten, aku ru videone jarene ibuku sing bangun iku ya Allah ya Rasulullah. Cek nemene padahal sing bangun iku jek urip, jek seger, jek sehat. Kok iso diakuni, kok diakoni. Ya Allah senengane ngaku aku nek wong apa? Senengane ngrampas. Saya tidak melihat langsung Bapak Ibu, tetapi saya melihat videonya. Ya Allah, kok ngabahi kilo ijek seger bugar, kok iso diarani aku jadi nembokku sing bangun niku lho. Mbok sing ndi sing bangun niku ya Allah. Kebuacut to. Ngomong ya ngomong, tapi bertanggung jawablah apa yang diomongkan. Ojo ngawur ya. Nek ngawur iku mau akhirnya jadi nggak baik. Bicaralah apa adanya, itu lebih baik. Terus kadung puluhan tahun biasa melintir, ini gak melintir tadi gak enak. Terus kadung biasa mangan ambek lunggu, ambek ngadeg yo gak enak. Biasa melintir, ini gak melintir yo gak enak. Itulah tomang. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, untuk kita Indonesia Raya tumbuh kembangkan rasa cinta kepada negara, kesatuan Republik Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Mewujudkan rasa, wawasan dan karya, manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, menghapuskan sifat-sifat penjajahan, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air Indonesia. Mewujudkan rasa, wawasan dan karya, manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, menghapuskan sifat-sifat penjajahan, menumbuh kembangkan
kemanusiaan, menghapuskan sifat-sifat penjajahan,